Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Rizal Datuk Mangguang, SKM M Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggi Rahmadani, Cesa Rani Batavia, Vina Rahma Aulia, Husna Amalia, Hijratul Khairani, Juliza Nur Alifah, Lufita Aura Putri, dan Rahmat Al-Ikram akan menjelaskan tentang materi sistem muskularis. Yang pertama adalah sistem kerangka. Rangka tulang kepala. Rangka tulang kepala. Yang pertama ada tulang dahi. Tulang dahi terletak di bagian depan daerah kepala dan melebar hingga bagian tengah kepala, di atas tulang pelipis. Tulang dahi berfungsi untuk melindungi otak yang ada di bagian depan. Yang kedua ada tulang baji. Tulang baji terletak di antara tulang pelipis dan tulang dahi, berbentuk pipih dan cekung ke dalam serta berukuran kecil. Tulang baji berfungsi untuk melindungi otak pada bagian sudut atau dari sisi samping bagian wajah. Yang ketiga ada tulang pelipis. Tulang pelipis terletak tepat di samping dahi dan mata. Posisinya membentuk lengkungan di depan telinga. Fungsinya adalah melindungi syaraf bagian otak manusia. Yang keempat ada tulang tapis. Tulang tapis terletak di depan tulang baji dan di antara tulang mata. Berukuran kecil, berbentuk pipih, dan berjumlah 2 buah. Fungsinya adalah membentuk dinding belakang, lekuk mata, dan berperan penting untuk membantu proses penglihatan manusia. Yang kelima ada tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang berbentuk seperti cawan yang berfungsi sebagai tempurung kepala, berbentuk melengkung, dan memiliki rongga. Tulang kepala belakang berperan penting dalam menjaga keselamatan manusia ketika terjadi benturan atau trauma pada kepala. Yang keenam ada tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun terletak pada bagian tengah, atas, dan melebar hingga setengah bagian dari kepala. Tulang ubun-ubun berfungsi sebagai penopang badan atau pelindung organ-organ di dalam. Ekstremitas inferior, atau bisa disebut juga tulang penyusun rangka alat gerak pada bagian bawah, yaitu kaki. Ekstremitas inferior terdiri atas, yang pertama ada tulang pelvis, yang kedua ada tulang femur atau tulang paha, yang ketiga ada tulang tibia atau tulang kering, yang keempat ada tulang fibula atau tulang betis, yang kelima ada tulang tarsal atau pergelangan kaki, yang keenam ada tulang metatarsal atau tulang telapak kaki, yang ketujuh ada tulang-tulang phalanx atau tulang-tulang jari kaki. Yang pertama ada tulang pelvis. Tulang pelvis terdiri atas sepasang tulang panggul atau hip bone yang merupakan tulang pipih. Tulang panggul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ilium, pubis, dan sacrum. Yang kedua ada tulang femur. Tulang femur atau tulang paha termasuk kelompok tulang panjang. Terletak mulai dari gelang panggung sampai ke lutut. Femur pada bagian proksimalnya berartikulasi dengan pelvis dan bagian distal berartikulasi dengan tibia melalui kondil. Yang ketiga ada tulang tibia. Tulang tibia merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih medial dibanding tulang fibula. Di bagian proksimalnya, tibia memiliki kondil media dan lateral di mana keduanya merupakan fasies untuk artikulasi dengan kondil femur. Yang keempat ada tulang metatarsal atau tulang telapak kaki. Tulang metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanx di distal. Khusus di tulang metatarsal, yaitu di ibu jari, terdapat 2 tulang sesamoid.
Yang kelima ada tulang falanks. Tulang falanks merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang falanks di ibu jari dan 3 falanks di masing-masing jari sisanya. Yang keenam ada tulang tarsal atau tulang pergelangan kaki. Tulang tarsal merupakan 7 tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan di proksimal dan dengan metatarsal di distal. Terdapat beberapa tulang tarsal, yaitu yang pertama ada talus, yang kedua ada calcaneus atau tulang tumit, yang ketiga ada tulang tarsal yang tersisa berbentuk kubus atau cuboid, navicular, 3 cuneiforms atau lengkung kaki medial, lengkung kaki lateral, dan lengkung kaki transversal. Ekstremitas superior atau alat gerak bagian atas yaitu tangan. Ekstremitas superior terdiri atas, yang pertama ada humerus atau tulang lengan atas. Tulang humerus meliputi kelompok tulang panjang atau pipa, ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Yang kedua ada tulang radius dan ulna, atau tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang ini memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang ketiga ada tulang karpal, atau tulang pergelangan tangan. Tulang ini terdiri atas 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Yang keempat ada tulang metakarpal, atau tulang telapak tangan. Tulang ini tersusun atas 5 buah jari, di bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan di bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari atau phalanx. Yang kelima ada tulang phalanx atau tulang jari-jari. Tulang ini tersusun atas 14 tulang. Setiap jari tersusun dari 3 tulang, kecuali ibu jari yang hanya punya 2 tulang. Susunan kerangka otot. Jaringan otot terbagi atas 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Otot polos. Jaringan otot polos adalah otot yang terletak pada saluran alat-alat di dalam tubuh manusia, seperti pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran pernafasan, dan juga saluran kelamin. Otot polos dapat disebut juga sebagai otot tak sadar karena cara bekerjanya di luar kesadaran manusia, tanpa harus diperintah otak. Cara kerja otot dipengaruhi oleh saraf autonom, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Pada bagian otot polos memiliki serabut-serabut atau fibril yang bersifat sama, sehingga apabila kita amati melalui mikroskop, bentuknya akan terlihat polos dan tidak memiliki garis seperti otot lain. Apabila otot polos terkena rangsangan, reaksinya akan menjadi lambat. Bagian-bagian otot polos yaitu yang pertama ada membran plasma, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada inti. Otot lurik atau otot rangka. Otot rangka tersusun atas sel-sel panjang tidak bercabang, disebut juga serabut otot atau muscle fiber. Serabut-serabut ini merupakan sel-sel berinti banyak atau multiseluler yang terletak pada bagian pinggir atau perifer sel. Sel-sel otot terbentuk sejak perkembangan embrionik melalui fusi dari banyak sel-sel kecil yang berbentuk sinsitium. Apabila dilihat dengan mikroskop cahaya, serabut otot nampak bergaris-garis melintang. Setiap serabut otot rangka dibungkus oleh jaringan ikat lembut yang disebut endomysium. Beberapa serabut tunggal akan bergabung menjadi satu berkas yang disebut fasciculus. Fasciculus ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Seluruh fasciculus tersebut kemudian akan dibungkus bersama-sama oleh epimysium. Melihat warna seratnya, otot lurik dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada serat merah atau karena banyak mengandung sitokrom dan mioglobin. Yang kedua ada serat putih karena sitokrom, mioglobin, dan mitokondria. Yang ketiga ada serat perantara, yaitu karena perantara kedua macam serat di atas. Otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik secara khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Secara umum, otot jantung memiliki kemampuan kontraksi yang serupa dengan otot rangka.
Tetapi, pada otot jantung, sel-sel otot ini saling bersinergi dengan jaringan saraf jantung dalam mendukung proses kontraksi organ jantung secara teratur. Tidak seperti otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar, otot jantung akan terus bekerja secara otomatis. Nah, bagian-bagian otot jantung itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama adalah sarkolema, yaitu keadaannya hampir mirip dengan otot kerangka. Dinding luarnya mirip membran basal dengan fibril retikuler yang dapat terus berhubungan dengan tendon atau katup jantung. Yang kedua ada sarkoplasma, yaitu pada garis besar mirip dengan otot kerangka, hanya saja otot jantung relatif memiliki sarkoplasma lebih banyak, terutama di sekitar inti yang terletak di tengah. Yang ketiga ada inti sel, yaitu berbeda dengan otot kerangka. Pada otot jantung ini inti selnya terdapat di tengah. Fungsi jaringan otot. Jaringan otot memiliki fungsi yang terdiri atas: yang pertama ada menggerakkan organ tubuh, yang kedua ada menggerakkan kerangka tulang, yang ketiga ada menggerakkan jantung, yang keempat ada mengontrol pergerakan jantung, yang kelima ada menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak, yang keenam ada menggerakkan organ pencernaan, yang ketujuh ada keseimbangan tubuh. Sistem persendian. Yang pertama ada klasifikasi sendi. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi ada yang pasif atau tidak dapat bergerak, dan juga ada yang aktif atau dapat bergerak. Fungsi utama sendi adalah memberikan gerak yang fleksibel dalam tubuh. Nah, berdasarkan caranya, sendi dibagi atas 2 bagian, yaitu dibedakan berdasarkan fungsi, dan yang kedua ada dibedakan berdasarkan struktur. Berdasarkan fungsinya, persendian menjadi 3 macam. Yang pertama ada sinartosis atau sature. Disebut juga sendi mati, yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Yang kedua ada amfiartosis, yaitu disebut juga sendi kaku, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Yang ketiga ada diartosis, disebut juga sendi hidup, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa dan tidak terbatas, terdiri atas struktur sinovial. Diartosis dibedakan lagi menjadi: yang pertama ada sendi putar, kedua ada sendi engsel, ketiga ada sendi pelana, keempat ada sendi geser, kelima ada sendi gulung, keenam ada sendi peluru. Yang pertama ada sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Sendi engsel dapat kita jumpai pada hubungan tulang os humerus atau tulang lengan atas, dan juga dengan tulang os ulna, yaitu tulang hasta, dan juga tulang os radius, yaitu sendi pada siku. Hubungan lainnya yaitu hubungan antar os femur atau tulang paha dengan os tibia atau tulang kering, dan juga os fibula atau sendi pada lutut. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antara os humerus atau tulang lengan atas, dan juga dengan tulang os ulna atau tulang hasta, dan os radius atau tulang pengumpil. Hubungan lainnya yang dapat kita jumpai pada sendi putar adalah hubungan antar os atlas, yaitu ruas tulang belakang, dan juga os kranium, yaitu tulang tengkorak. Yang ketiga ada sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakannya bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula atau belikat, tulang belikat, dan juga os humerus atau tulang lengan atas. Hubungan yang dapat kita jumpai yang lain yaitu pada os femur atau tulang paha, dan juga os pelvis sperilis atau tulang pinggul. Yang keempat ada sendi kondyloid atau elipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos 2 dengan gerak kiri ke kanan, gerakan maju dan mundur, dan gerakan muka atau depan dan ke belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips. Dijumpai pada hubungan os radius atau tulang pengumpil, dan juga os karpal atau pergelangan tangan. Yang kelima ada sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang
yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Sendi peluru ini dapat kita jumpai pada hubungan os scapula atau tulang belikat dengan os humerus atau tulang lengan atas. Hubungan yang lainnya yaitu hubungan antar os femur atau paha dengan os pelvis verilis atau tulang pinggul. Yang keenam ada sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang, persediaan antar pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Berdasarkan strukturnya, sendi dapat digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada sendi fibrosa, yang kedua ada sendi cartilago atau tulang rawan, dan juga yang ketiga ada sendi sinovial. Selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot rangka. Mekanisme kerja otot pada dasarnya melibatkan suatu perubahan dalam keadaan yang relatif dari filamen-filamen aktin dan miosin. Selama kontraksi otot, filamen-filamen tipis aktin terikat pada 2 garis yang bergerak ke pita A, meskipun filamen tersebut tidak bertambah banyak. Gerakan pergeseran itu mengakibatkan perubahan dalam penampilan sarkomer, yaitu penghapusan sebagian atau seluruhnya garis H. Filamen miosin letaknya menjadi sangat dekat dengan garis-garis Z dan pita-pita A. Lebar sarkomer menjadi berkurang sehingga terjadinya kontraksi. Lalu kontraksi berlangsung pada interaksi antara aktin miosin untuk membentuk kompleks aktin miosin dan mekanisme kontraksi otot. Pergeseran filamen dijelaskan melalui mekanisme kontraksi pencampuran aktin dan miosin membentuk kompleks aktomiosin yang dipengaruhi oleh ATP. Miosin merupakan produk dan proses tersebut menjadi ikatan dengan ATP. Selanjutnya, ATP yang terikat dengan miosin terhidrolisis membentuk kompleks miosin ADPPI dan akan berikatan dengan aktin. Lalu, tahap relaksasi konformasional kompleks aktin, miosin, ADPPI secara bertahap melepaskan ikatan dengan PI dan ADP. Proses terkait dan terlepasnya aktin menghasilkan gaya vektorial. Kontraksi otot dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu trepe atau staircase effect, yang kedua ada sumasi, yang ketiga ada fatigue, dan yang keempat ada tetani. Selanjutnya adalah kelelahan otot. Kelelahan otot adalah melemahnya kinerja otot ketika melakukan suatu aktivitas sehingga membuat kita tidak dapat melanjutkan atau berkonsentrasi dalam menjalankan suatu aktivitas tersebut. Kelelahan otot dapat disebabkan oleh yang pertama ada olahraga berlebihan, yang kedua ada aktivitas yang berlebihan, yang ketiga ada stres dan depresi, dan yang keempat adalah menderita penyakit tertentu. Gejala kelelahan otot meliputi yang pertama ada nyeri pada otot, yang kedua ada sesak napas, yang ketiga ada otot berkedut, yang keempat ada gemetaran, yang kelima ada kram otot. Sedangkan efek yang dialami saat mengalami kelelahan otot adalah yang pertama tidak termotivasi dan yang kedua ada sulit berkonsentrasi. Cara untuk mengatasi kelelahan otot, yang pertama ada istirahat, penuhi asupan nutrisi, dan juga tingkatkan asupan cairan Anda. Baik, selanjutnya adalah hipertrofi dan atrofi otot. Yang pertama ada atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digerakkan. Misalnya akibat gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Atrofi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada atrofi otot fisiologis, yaitu atrofi otot ini umumnya dialami oleh orang yang dengan aktivitas fisiknya rendah. Yang kedua adalah atrofi otot neurogenik, yaitu atrofi yang disebabkan oleh cedera atau gangguan pada saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Yang ketiga adalah atrofi otot patologis. Atrofi otot patologis adalah atrofi yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu yang membuat tubuh tidak dapat membentuk jaringan otot. Atrofi otot patologis ini bisa disebabkan oleh yang pertama adalah malnutrisi, yang kedua ada sindrom Cushing, yang ketiga ada kanker, dan yang keempat adalah kontraktur otot.
Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan, khususnya penanganan dari dokter ketika seseorang terkena gangguan atrofi pada otot. Penanganan tersebut diantara lain adalah yang pertama ada aktivitas fisik, yang kedua ada fisioterapi, yang ketiga ada diet khusus. Yang kedua adalah hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah suatu kondisi di mana keadaan otot menjadi lebih besar atau kuat karena sering dilatih secara berlebihan. Jadi, hipertrofi ini merupakan kebalikan dari atrofi. Secara ilmiah, hipertrofi terjadi akibat dari peningkatan jumlah filamen aktin dan miosin dalam setiap serat otot. Hal ini menyebabkan terjadinya pembesaran masing-masing serat otot. Semakin banyak atau semakin maksimal serabut otot, maka semakin besar potensi perkembangan massa otot yang membuat terjadinya keadaan otot menjadi lebih besar atau hipertrof. Kondisi hipertrofi dapat kita temukan dengan melihat binaragawan dan atlet angkat berat. Cara seorang binaragawan melatih tubuhnya sehingga terjadinya hipertrofi otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan melakukan intensitas latihan yang tinggi. Yang kedua, tetap disiplin dan selalu menetapkan target dalam pelatihan tubuh. Yang ketiga adalah menjaga pola diet khusus, yaitu dengan makanan yang berprotein tinggi, asupan nutrisi, dan juga multivitamin. Yang keempat, selalu menjaga tubuh dengan istirahat. Secara fisiologis, hipertrofi bukanlah merupakan kelainan atau gangguan sistem gerak. Namun secara estetik, perototan secara hipertrofik kadang dipandang kurang baik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.